Ini untuk pendetailannya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini mungkin saya ingin berbicara sedikit mengenai substansi tesnya. Jadi banyak hal yang dikeluhkan ke kami, substansi tes ini lepas dari mata pelajaran. Karena substansi tes saat ini adalah potensi skolastik, literasi matematika, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Tidak ada materi fisika, tidak ada materi kimia, tidak ada materi biologi. Dan serangan ini dari dua sisi. Dari sisi dekanat, misalnya dekan fakultas kedokteran merasa kok tidak ada tes biologinya, gimana memastikan dia menguasai biologi. Dan sebaliknya juga dari pihak guru-guru di SMA. Tidak ada mata pelajarannya, siswa sudah tidak serius ikut pelajaran biologi, tidak serius ikut pelajaran kimia karena merasa tidak ada andil untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Kalau kita bicaranya hanya sekedar diterima, seolah-olah memang tidak berdampak. Tapi kalau kita bicaranya diterima, kemudian bisa lulus dengan sukses, bisa berkarir dengan sukses, maka sebenarnya penguasaan mata pelajaran substansi ini menjadi sangat penting. Jadi Bapak Ibu, kenapa akhirnya pembelajaran yang mendorong penalaran, assessment yang mendorong higher order thinking, skill itu menjadi penting? Karena tidak bisa bohong, apa yang rutin kita lakukan, apa yang kita familiar lakukan, apa yang kita biasa lakukan, itu akan mendorong pola berpikir kita. Mata pelajaran apapun, kalau di setiap mata pelajaran bisa menjawab hanya dengan menghafal, maka ketika mengikuti UTBK, di mana sudah ada kontekstualisasi dan ada mengaitkan satu informasi dengan informasi lainnya, maka akan menjadi sulit untuk sukses UTBK. Meskipun ikut bimbel, ikut tryout berkali-kali, tapi ketika dari kelas 10, 11 itu tidak dibiasakan untuk connecting satu informasi dengan informasi lainnya, satu kompetensi dengan kompetensi lainnya, maka di UTBK dengan jumlah soal yang banyak, rentang waktu yang sangat sedikit, maka kebiasaan untuk berpikir mencari informasi mana yang relevan, mana informasi yang akan digunakan untuk menjawab soal mana yang tidak, ini akan menjadi kesulitan tersendiri, terutama untuk literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Karena kemampuan untuk mencerna bacaan, memahami bacaan, komprehensif terhadap bacaan itu bukan kemampuan yang bisa di-drilling hanya dengan 1-2 bulan. Itu harus sudah dibiasakan bertahun-tahun. Dan bacaan itu tidak hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Mempelajari sosiologi ada bacaan, mempelajari ekonomi ada bacaan, mempelajari matematika pun ada bacaan, mempelajari kimia pun ada bacaan. Jadi di semua mata pelajaran bagaimana menghadapi suatu teks. Dari teks itu kita bisa retrieve dan akses informasi, mencari informasi, kita bisa understanding informasi, kemudian dari understanding itu kita bisa mengaitkan satu informasi dengan informasi lainnya, jadi mengintegrasikan informasi, sampai akhirnya yang terakhir adalah kita bisa mengevaluasi isi informasi, itu bisa dipelajari di semua mata pelajaran. Di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin kita mempelajari vocabulary, kita mempelajari tanda baca, kita mempelajari sifat-sifat kalimat, struktur kalimat. Tapi bagaimana itu menjadi pemahaman, menjadi understanding, menjadi comprehension, itu bisa dilakukan di semua mata pelajaran. Dan yang diukur di UTBK untuk literasi membaca bahasa Indonesia maupun literasi dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada tentang retrieve dan akses, tentang understanding, tentang integrating dan evaluating reflection. Jadi persis seperti yang ada di framework UTBK Bapak Ibu. Framework UTBK itu bisa dilihat di laman SNPNB BPPT. Bagian menu UTBK itu ada frameworknya. Itu persis seperti itu yang diujikan dan harapannya melalui semua mata pelajaran penguasaan untuk literasi ini bisa ditumbuhkan. Sedangkan untuk penalaran matematika, sebenarnya informasi tentang angka itu tidak hanya ada di matematika. Informasi tentang bilangan, tentang angka, itu ada di berbagai mata pelajaran.
di kimia ada, di geografi ada, di sosiologi ada gitu ya, tentang kependudukan dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya sangat bisa dikuatkan. Framework UTBK saat ini untuk penalaran matematika, kontennya, kompetensi yang diukur itu hanya sampai matematika wajib kalau di kurikulum Merdeka ya. Jadi hanya sampai kelas 10. Tidak ada yang sifatnya matematika lanjutan atau matematika peminatan. Tapi konteks masalahnya itulah yang dibawa ke konteks berbagai mata pelajaran. Jadi misalnya kami pernah memberi contoh tentang persentase atau tentang pembagian. Jadi bilangan desimal, bilangan persentase, bilangan pecahan itu adalah konteks atau konten matematika yang sangat basic, sangat dasar. Tapi ini bisa dibawa ke berbagai macam konteks. Kalau masalah fisika ini bisa tentang kerapatan massa jenis. Kenapa kita bikin bangunan kok pakai batu batanya, pakai batu bata hebel gitu ya, karena cepat masangnya, kan ukuran batu batanya gede-gede. Tapi kalau ukuran batu batanya gede-gede, batu bata hebel itu gede-gede, kasihan tukangnya dong, ngangkutnya berat. Oh enggak, ngangkutnya tetap ringan, karena massa jenisnya itu lebih ringan. Nah itu sebenarnya rumusnya kan mudah ya, hanya rumus pecahan. Tapi konteksnya adalah matematika. Kemudian tentang konteks kekimianya, tetap tentang pecahan, tapi tentang kerapatan massa jenis cairan. Kenapa parfum jauh lebih mahal dibandingkan kolon gitu ya? Karena kalau di parfum itu biangnya dibanding jumlah pengencernya itu lebih besar dibandingkan biangnya dibanding pengencernya kolon. Makanya karena yang mahal ini harga biangnya, parfum menjadi lebih mahal. Kenapa wanginya lebih tahan lama dan lain-lain. Tapi cara menghitungnya sebenarnya konsepnya hanya konsep persentase, konsep pecahan. Begitu juga di konteks bahasa. Di bahasa itu ada yang namanya leksikal. Lexicality itu adalah tentang kompleksitas suatu bacaan. Jadi berapa banyak jumlah kalimat serapan dalam satu paragraf itu adalah lexicality. Tapi sebenarnya cara menghitungnya, penalaran matematikanya tetap sama. Jadi Bapak Ibu sangat penting sekali mata pelajaran apapun yang Bapak Ibu ampu, pastikan tidak hanya berhenti sampai ke menghafal, tapi lebih ke pemahaman konsepnya, pendalaman konsepnya, mengintegrasikan satu konsep dengan konsep lainnya, sampai akhirnya membungkus kompetensi di mata pelajaran dengan kompetensi di mata pelajaran yang lain. Dan ini sebenarnya sudah ada wahananya Bapak Ibu ya, dengan penguatan profil pelajar Pancasila, itu sebenarnya tidak hanya ujung-ujungnya itu tentang berwirausaha, bikin proyek jualan, kemudian bikin ada istilahnya itu kayak pasar wirausaha, itu yang seringkali diterjemahkan dengan sangat sederhana. Sebenarnya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu bisa kita misalnya mengenalkan karakter berkebinekaan global. Karakter untuk bisa mengenal banyak orang, bisa memahami, bisa menerima adanya keragaman di dalam kehidupan kita. Tapi proyeknya bisa berupa membuat kuesioner. Di kuesioner itu ada kelompok yang bertugas untuk membuat keragaman berdasarkan ciri fisik. Jenis rambutnya, bentuk hidungnya, bentuk mukanya, warna kulitnya gitu ya. Tapi ada kelompok yang membuat keragaman dari sisi eh, hobinya. Ada kelompok yang membuat keragaman dari sisi kebiasaannya. Ada kelompok dari sisi kulinernya seperti itu. Kemudian dibuatkan kuesioner, dibuatkan pengisian data, pengolahan data, penyajian data. Pada akhirnya sadar bahwa meskipun kelihatan berbeda dari sisi fisik, ternyata hobinya sama. Meskipun kelihatan menyukai makanan yang sama, ternyata keyakinan agamanya berbeda, ternyata latar belakang keluarganya berbeda, nah seperti itu. Jadi pada akhirnya merasa daripada kita sibuk membeda-bedakan, lebih baik kita cari kesamaan. Toh setiap individu pasti ada samanya, ada bedanya. Jadi karakternya dapat, tapi
penalaran matematikanya dapat, dari segi mengolah data, dari sisi keilmuan untuk sosiologinya juga dapat, tapi dari sisi literasinya juga menyusun kuesioner dan lainnya juga dapat. Jadi ini adalah salah satu cara Bapak Ibu assessment yang holistik yang mendorong penalaran, yang juga mendorong kita untuk karakter. Nah, di akhir penutup saya, Bapak Ibu, saat ini sebenarnya di luar kemampuan akademik, hal yang menjadi kecemasan para pimpinan PTN, terutama PTN-PTN yang besar, yang sangat kompetitif, itu adalah ketahanan mental, Bapak Ibu ya. Jadi ketahanan mental ini menjadi isu tersendiri, kesehatan emosi dan lain-lain, karena mungkin karena akibat COVID juga Bapak Ibu ya, anak-anak kita belajar 2 tahun tidak tatap muka, karena eksposur dari media sosial, sudah menjadi keprihatinan cukup banyak anak-anak kita ini yang tidak tangguh, tidak persisten menjalani masa perkuliahan. Dan berita-berita tidak mengenakan mungkin juga Bapak Ibu sudah menyadari gitu ya. Ada yang baru berkuliah di ITB Bapak Ibu, belum ada 1 semester berkuliah, akhirnya dia mengalami musibah yang tidak semua, saya yakin tidak ada satupun yang menginginkan hal ini terjadi ke anak-anak kita. Jadi memastikan anak-anak kita tidak hanya siap secara akademik, tapi juga siap secara mental, persistensi, bekerja keras, meyakini bahwa cobaan itu akan selalu ada, ujian itu hal yang biasa, yang menjadi kewajiban kita adalah menghadapi setiap tantangan dan cobaan, kemudian berusaha untuk mencintai apa yang menjadi pilihan kita, itu juga hal yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Saya di BP3 sudah 2 tahun mengawal, dibandingkan tahun 2023, tahun 2024 ini cerita tentang anak-anak yang kelihatan cepat berputus asa, itu lebih banyak saya dengar dibandingkan tahun 2023. Moga-moga ini juga menjadi ranah kita semua Bapak Ibu ya, di jenjang pendidikan menengah untuk menyiapkan anak-anak yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang bisa selalu berusaha tapi sekaligus juga bertawakal untuk setiap upaya yang dia lakukan. Demikian dari saya kembalikan kepada Pak Hadi sebagai moderator. Terima kasih, saya stop share di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan kriteria kelulusan untuk siswa yang mendaftar lewat jalur SNBP, Ibu. Nah, tadi yang Ibu sampaikan itu kan diantaranya yang pertama adalah mapel pendukung. Nah, di peraturan yang tahun lalu kan kita mengacu peraturan pendukung keputusan Menteri yang nomor 345 tahun 2022. Nah, apakah untuk tahun ini masih sama? Yang kedua, untuk kriteria yang lain, termasuk alumni, terus terkait dengan nilai, terus terkait dengan nilai UTBK di tahun lalu, itu apakah masih berpengaruh terhadap kelulusan siswa yang nanti di SNBP? Gitu. Terus pertanyaan yang kedua, kalau dulu yang menyelenggarakan LTMPT itu kan ada peringkat 1.000 sekolah yang terbaik dari skor UTBK. Nah, apakah yang sekarang dengan penyelenggara dari BP3 ini juga akan mengeluarkan itu atau tidak? Terima kasih. Jadi untuk kriteria kelulusan di SNBP ini memang formulasinya secara lebih detail itu ada menjadi kewenangannya masing-masing PTN ya. Dan ini sangat bervariasi dari satu PTN ke PTN yang lain. Contohnya, di tahun 2024 ini cukup banyak sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah favorit yang komplain kenapa yang diterima di Universitas Pajajaran kok berkurang banyak. Misalnya ada satu sekolah, tiap tahunnya tuh biasanya yang diterima antara 8 sampai 12 siswa gitu ya. Tapi tahun ini kenapa yang diterima cuma 2? Ada yang cuma 3, kok nggak kayak biasanya. Padahal yang dipilih juga prodi-prodi yang seperti biasanya. Gitu. Jadi kayak udah langganan kok tiba-tiba menurun. Ternyata di Universitas Pajajaran, ketika melihat hasil dari
UTBK dengan sukses yang sekarang ini, yang literasi, kemudian potensi skolastik, penalaran, ini cukup banyak sekolah-sekolah baru yang jadi menarik untuk dilirik gitu. Akhirnya diputuskan kalau biasanya Unpad menerima SNBP itu hanya dari sekitar 550 satuan pendidikan, tahun ini menerima peserta SNBP itu dari hampir 1.400 satuan pendidikan. Jadi diputuskan untuk menerima mahasiswa dari lebih banyak satuan pendidikan untuk memberi peluang kepada satuan pendidikan yang selama ini tidak diterima di jalur SNBP bisa diterima. Karena ternyata hasil UTBK sekolah tersebut dari kakak angkatannya itu lumayan bagus, lumayan baik gitu. Akibatnya sekolah yang menjadi langganan itu yang diterima menjadi lebih sedikit. Itu contohnya. Kemudian juga ada universitas yang menjadi favorit di Indonesia itu memiliki kebijakan ingin di SNBP itu mahasiswa yang diterima itu mewakili semua kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi dia mencari mana minimal satu calon mahasiswa dari setiap kabupaten kota itu peringkat terbaiknya diambil gitu. Akhirnya daerah asal mahasiswa yang diterima di SNBP itu memang jauh lebih berwarna-warni dibandingkan tahun 2023. Itu hal yang juga menjadi kebijakan. Kemudian juga ada kebijakan yang sekaligus mengkombinasi dengan pelamar KIP kuliah. Jadi memang kalau di jalur UTBK, SNBT itu kan fix satu-satunya yang menjadi dasar diterima adalah nilai UTBK. Tidak ada pertimbangan yang lain. Tapi kalau di SNBP ini cukup banyak pertimbangan yang lain. Contohnya misalnya di Universitas Negeri Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo itu punya fakultas kedokteran. Kalau di UTBK sudah pasti yang diterima adalah yang nilainya tinggi. Dan ternyata cukup banyak anak-anak dari Jawa, saking pengennya jadi dokter, masuk ke fakultas kedokteran, itu melamarnya sampai ke Gorontalo. Jadi kalau hanya pakai nilai UTBK, otomatis kuotanya diambil oleh semua siswa dari luar Gorontalo. Padahal kan Gorontalo juga ingin punya dokter-dokter yang terpenuhi dari anak daerah sendiri gitu ya. Akhirnya itu yang kemudian dikelolanya melalui SNBP. Jadi di SNBP untuk anak yang mungkin nilai rapotnya lebih rendah daripada anak dari Jawa, tapi dia asli Gorontalo, dia bisa diterima di Fakultas Kedokteran. Jadi memang tidak ada formulasi yang fix. Formulasi fixnya adalah kombinasi dari nilai rapot seluruh mata pelajaran, nilai rapot mata pelajaran pendukung program studi sesuai Kepmen 345, bukti-bukti prestasi, dan ini juga diharapkan sesuai dengan prodi yang dituju gitu ya. Kalau prestasinya, kalau ingin menjadi dokter ya sebaiknya prestasinya adalah yang di bidang biologi, kimia. Kalau prestasinya di bidang menyanyi atau lomba gambar mungkin tidak relevan gitu ya. Dan untuk fakultas seni dan olahraga itu adalah portofolio. Tapi bagaimana formulasinya, ini memang kebijakan di PTN masing-masing, termasuk kebijakan untuk afirmasi daerah, untuk afirmasi asal satuan pendidikan, dan lain-lain. Kabar baiknya Bapak Ibu, sejak tahun 2023 dan tahun 2024, dengan pola seleksi yang baru, siswa yang diterima dari sosial ekonomi kurang mampu dan satuan pendidikan dengan kondisi sosial ekonomi yang juga kurang itu bertambah 3 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Jadi pola baru ini diharapkan lebih memberikan kesempatan kepada siswa-siswa dari sosial ekonomi yang kurang mampu. Begitu Pak. Jadi memang nggak ada rumus pastinya ya. Kebijakan ini dari tahun ke tahun ini dinamikanya juga cukup tinggi di masing-masing PTN. Ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ini terkait dengan e-rapot kita, bahwa untuk nilai mapel IPA IPS itu dari
jurusan untuk yang program IPA itu kan dijadikan satu Bu di rapot. Kemudian nanti apakah di pemilihan jurusannya itu apa namanya, untuk pemilihan jurusannya bagaimana? Jadi nilai fisika, kimia, biologi itu keluarnya menjadi nilai IPA. Kemudian ekonomi, sosiologi, geografi menjadi keluarnya nilai IPS. Kemudian bagaimana untuk pemilihan jurusannya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, karena di tahun ini untuk siswa-siswa yang gap year dan kepingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus melakukan registrasi akun baru, itu prosesnya bagaimana? Apakah nanti ditangani oleh sekolah ataukah uh, melalui perguruan tinggi yang mereka tuju? Itu Bu, terima kasih untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi saya ingin memverifikasi sekolah Ibu K13 atau kurikulum Merdeka ya? Kurikulum Merdeka Ibu. Kurikulum Merdeka yang tadi kasus fisika, kimia, biologi menjadi IPA, ini munculnya hanya di kelas 10 saja kah? Di preview? Di kelas 10 saja. Artinya begitu di kelas 11-12 kan sudah misah masing-masing ya, Bu? Oh iya. Jadi kalau memang dari kurikulum Merdeka, dari pihak PTN ini sudah memahami mata pelajaran pilihan itu nilainya yang digunakan mulai dari semester 3. Jadi fisika, kimia, biologinya itu misalnya kalau ingin masuk ke teknik kan ada nilai fisika dan matematika lanjut itu diambilnya mulai dari semester 3, 4, 5 gitu. Apakah ingin mempertimbangkan nilai IPA maupun matematikanya yang di kelas 10 itu melalui nilai rata seluruh mata pelajaran. Moga-moga ini bisa apa ya cukup menenangkan hati Bapak Ibu ya. Jadi kelas 10-nya dianggap masih mata pelajaran wajib, bukan mata pelajaran pilihan. Jadi nilai mata pelajaran pendukung sesuai 3, 4, 5 itu adalah nilai mata pelajaran pilihan yang dimulai di semester 3, 4 maupun 5. Kemudian kalau pembuatan akun siswa itu adalah otoritas masing-masing siswa. Jadi kalau siswa gap year yang ingin mendaftar, pertama yang bisa dia lakukan adalah dia bisa mengecek kembali NISN-nya. Itu ada di nisn.data.kemdikbud.go.id. Dia masukkan NISN-nya masih betul atau tidak, atau nama dia dengan tanggal lahirnya dengan nama orang tua, NISN-nya masih sama atau tidak. Kalau itu sudah cocok, maka ya sudah dia bisa langsung registrasi akun SNPNB untuk yang gap year. Permasalahannya, ini kadang-kadang siswa gap year yang sudah diterima, udah jadi mahasiswa di PTN, terus merasa nggak cocok dengan program, dengan prodinya sekarang, ingin mencoba lagi, ternyata NISN-nya ada yang berubah. Ini juga hal yang masih menjadi perbaikan di sistem, mengapa bisa dari Dapodik ke PDDikti ini NISN berubah. Nah, kalau yang seperti itu, nanti berarti siswanya masih harus membetulkan gitu ya, dan membetulkan itu di menunya dari Pusdatin itu sudah ada untuk yang NISN. Jadi sebenarnya bukan otoritas dari sekolah maupun otoritas dari PTN, tapi itu otoritas masing-masing siswa. Secara umum kasus gap year bermasalah ini sangat sedikit, cukup banyak untuk yang terkecil. Apakah sertifikat atau piagam kejuaraan itu bisa dipertimbangkan dalam penerimaan jalur SNDP? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan Ibu, tadi ada pertanyaan terlewat tentang peringkat 1000 sekolah tertinggi di UTBK ya. Jadi itu sudah tidak ada lagi sejak dikelola oleh BPPP, jadi sejak 2023, 2024 tidak ada. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Karena peringkat UTBK itu berdasarkan siswa yang ikut UTBK. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ada satu sekolah siswanya 400, yang ikut UTBK 360, tapi ada juga sekolah yang siswanya 300, yang ikut UTBK mungkin hanya 35 orang. Nah, itu semua tidak berdasarkan sistem sampling
yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mewakili sekolah. Oleh karena itu menjadi salah satu hal yang kok menjadi bias kalau dijadikan pemeringkatan. Kemudian yang kedua, UTBK itu dilaksanakannya setelah seleksi jalur rapor. Siswa yang sudah diterima di seleksi jalur rapor, yang biasanya anak-anak pinternya sekolahan tuh, peringkat-peringkat tingginya, itu kan otomatis tidak bisa ikut UTBK. Jadi ini juga menjadi salah satu hal yang akan menambah bias dari hasil UTBK. Dan rasa-rasanya dengan beberapa hal tersebut, pemeringkatan ini kalau dikeluarkan justru jadinya malah bisa misinformasi begitu. Itu mengapa pemeringkatan ini tidak lagi dikeluarkan sejak tahun 2023. Itu untuk menjawab pertanyaan sebelumnya yang belum terjawab. Kemudian untuk pertanyaan Ibu, yang pertama adalah tentang PDSS. PDSS sejak tahun 2024 ini yang sudah sekarang menjadi mahasiswa, itu sudah mampu mengakomodir baik struktur kurikulum Merdeka maupun struktur kurikulum K13. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Untuk adanya penambahan mata pelajaran seperti antropologi dengan informatika ini juga sudah bisa diakomodir, termasuk ini karena forumnya SMA ya. Kalau di SMK itu pertanyaan paling banyak adalah siswa yang mengikuti PKL 1 tahun nilainya hanya ada 1 mapel, itu juga sudah terakomodir di PSS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, kalau Bapak Ibu peran sekolah itu hanya sampai pemeringkatan siswa dan menginputkan nilai rapor. Nanti siswa yang sudah masuk peringkat diminta untuk mendaftar SNBP. Masing-masing siswa yang mendaftar SNBP itu bisa mengunggah bukti prestasi paling banyak 3. Karena dibatasi paling banyak 3, kalau ada siswa yang juara berkali-kali gitu ya, ikut perlombaan sangat sering, sertifikatnya sangat banyak, silakan pilih 3 saja dengan kriteria yang paling relevan dengan prodi yang dituju, yang tingkatannya paling tinggi, artinya kalau punya bukti prestasi tingkat nasional, misalkan yang nasional dibandingkan yang kabupaten kota. Dan jadi yang paling relevan dengan prodinya, yang paling tinggi tingkatannya, dan pastikan tingkatan yang berjenjang. Artinya berjenjang bagaimana? Sekarang ini ada banyak lomba Bapak Ibu tingkat internasional, tapi bisa yang ujuk-ujuk langsung lomba tingkat internasional tanpa ada seleksi di tingkatan lebih bawah. Jadi kalau ikut yang diselenggarakan oleh Pusprestas itu sudah pasti ya, seleksinya tingkat rayon dulu, rayon ke kabupaten kota ke provinsi, provinsi ke nasional. Jadi kalau sudah juara nasional itu sebenarnya sudah betul-betul perwakilan bahkan dari tingkat rayon. Tapi ada juga yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang menawarkan, ayo ikut perlombaan, biaya sendiri, langsung berangkat ke Korea, saya kayak gitu. Nanti langsung jadi juara internasional. Tapi itu sebenarnya tanpa ada perjenjangan. Jadi nilai sertifikat yang berjenjang dan sudah dikurasi oleh Puspresnas ini lebih tinggi dibanding yang ujuk-ujuk sudah tingkat internasional. Dan semuanya bisa dapat medali gitu. Jadi pihak PTN itu sudah punya daftar mana perlombaan-perlombaan yang cukup bergengsi. Dan yang ketiga adalah prioritaskan juga piagam yang perlombaannya diselenggarakan oleh PTN yang dituju. Misalnya kayak ITB itu punya perlombaan, ITS itu punya ajang perlombaan. Nah, kalau pengen mendaftar ke ITS, pernah juara di perlombaan yang diselenggarakan oleh ITS, itu juga bisa menjadi prioritas. Seperti itu pertimbangannya. Tapi yang mengunggah itu bukan sekolah, Bapak Ibu ya. Yang mengunggah adalah siswa masing-masing melalui akun siswa. Seperti yang Ibu jelaskan di jawaban pertanyaan sebelumnya,
setiap PTN memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam seleksi SNBP. Tadi Ibu sempat mencontohkan ada PTN yang memiliki kebijakan berupa satu daerah minimal satu tadi. Nah, pertanyaannya apakah mungkin Bu, PTN tertentu itu mengajukan kebijakan mengenai penolakan terhadap sekolah tertentu? Bagaimana pendapat Bu Rahmawati mengenai berita-berita yang mengatakan PTN tertentu itu melakukan blacklist pada sekolah-sekolah tertentu? Apakah itu mungkin terjadi? Pertanyaan ini itu sering muncul begitu Bu dari peserta didik. Jadi mohon pencerahannya agar kami selaku guru BK itu tidak salah menjawab dan memberikan penjelasan ke peserta didik. Terima kasih, selamat siang. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau isu blacklist ini memang santer, terutama yang kakak angkatannya diterima di SNBP tapi tidak diambil begitu ya. Eh, Kalau by system di PDSS itu tidak ada flagging dari sistem pusat ke sisi PTN untuk membuat flagging blacklist, tidak ada. Tapi yang perlu disadari dan ini perlu dipahami oleh siswa maupun orang tua, SNBP ini adalah jalur seleksi karpet merah. Karpet merah tuh kenapa? Karena nggak perlu dites gitu ya. Tinggal mendaftarkan dengan nilai rapot dan bukti prestasi, punya kesempatan untuk diterima di PTN. Dan seluruhnya pembiayaan ditanggung oleh anggaran negara. Jadi kalau dia sampai ngikut, kan tidak ada yang memaksa untuk mendaftar ya. Jadi Bapak Ibu bisa saja memasukkan menjadi peringkat eligible. Tapi apakah dia ketika sudah menjadi peringkat eligible kemudian harus mendaftar? Kan yang memutuskan dia sendiri karena pakai akun siswa. Jadi ini sifatnya adalah sudah karpet merah, tidak dipaksakan, silakan memanfaatkan. Kalau dia memanfaatkan, kemudian diterima, ya ambil. Kenapa? Karena ini ada pembiayaan negara, ini kesempatan pertama. Bahkan sebenarnya dengan diterima di jalur SNBP itu bahkan bisa memilih kos-kosan jauh lebih awal, pilihannya jauh lebih banyak, dan ada beberapa kos-kosan tuh yang memberikan diskonan untuk peserta SNBP karena yang diterima lebih duluan ya. Jadi saya menemani anak saya sendiri ke Jatinangor, ternyata kan kos-kosan yang bagus-bagus itu udah penuh dulu oleh anak SNBP. Kalaupun ada tersisa kamar, yang anak SNBP dikasih tarifnya lebih murah karena memang diterimanya lebih dulu. Jadi ada sangat banyak privilege untuk anak SNBP dan tidak ada paksaan dia untuk mendaftar. Kalau dia sudah mendaftar, tanggung jawab diambil. Kalau tidak diambil, ya agak kebangetan juga sebenarnya. Begitu. Jadi kalau disebut ada sistem blacklist, tidak ada. Di sistem tidak ada flagging untuk blacklist dan lain-lain. Tapi sebenarnya dia sudah apa ya? Itu tuh jalur yang banyak diperebutkan orang, banyak yang pengen gitu. Dan dia sudah memutuskan untuk mendaftar. Jadi kalau diterima ya ambil. Kalau nggak diambil itu kan ada hak orang lain yang sebenarnya pengen juga jadi angus karena dia tidak mengambil. Nah, dari hasil kajian kami, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan anak SNBP tidak daftar ulang itu adalah diterimanya di PTN lintas pulau. Itu sangat mendominasi. Jadi Bapak Ibu guru BK pastikan anak-anak itu ngobrol sama orang tuanya tentang implikasi diterima harus merantau. Implikasi ini banyak. Kalau anak perempuan mungkin kekhawatiran orang tua, anaknya jauh pulau, agak susah untuk ditengok gitu ya. Kemudian juga mungkin dari sisi pembiayaan, karena jadi semuanya harus ngekos ini dan itu. Apalagi kalau di tujuannya tidak ada saudara sama sekali yang mau ngecekin siapa gitu. Jadi dalam konteks pertanyaan Ibu yang ingin saya titipkan ke Bapak Ibu guru BK adalah pastikan kalau anak didik Bapak Ibu memutuskan memilih PTN yang harus pindah, merantau, itu udah diobrolin betul-betul dengan orang tuanya, termasuk implikasi pembiayaan. Karena ternyata di SNBP yang tidak mendaftar ulang tidak banyak. Tapi dari yang tidak mendaftar ulang itu ada banyak yang dia harus mobilisasi, harus merantau. Jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa dia tidak daftar ulang.
Kalau di K13 nanti kan sudah ada streamingnya ya, IPA, IPS. Iya, 40%-nya itu ya di masing-masing penjurusannya. iya, Kalau di kurikulum Merdeka, ya 40% itu dari total seluruh siswa. siswa. Yang tadi Iya, saya sampaikan 40% dari jumlah seluruh siswa itu kan jumlah siapa yang bisa masuk peringkat ya Bu ya. Tapi ngurutin peringkatnya itu kebijakan masing-masing sekolah. Dan bisa jadi ada siswa yang dia nilainya tinggi, tapi karena tidak mau kuliah di Indonesia kan bisa jadi juga tidak masuk peringkat, gitu. Jadi artinya bagaimana ibu mengurutkan peringkatnya itu kebijakan sekolah. Dari panitia nasional kami menyediakan rumahnya. Nah, rumahnya itu kalau di K13 ada rumah IPA, ada rumah IPS gitu ya, Bu ya. Kalau untuk kurikulum Merdeka rumahnya adalah rumah satu sekolah. Rumah satu sekolah itu dikasih tempat duduk, misalnya dikasih kuota yang 40%. Bagaimana mengurutkannya itu silakan kebijakan masing-masing sekolah. Jadi misalnya ibu di sekolah kebijakannya adalah meskipun kita tidak ada IPA IPS, tapi karena ada konsentrasi, setiap juara satu konsentrasi itu akan diberi tempat kayak gitu ya, atau 40% dari setiap konsentrasi itu silahkan. Menurut struktur kurikulum yang ideal, apapun yang dipilih oleh siswa itu kan diakomodir, difasilitasi. Jadi tidak ada sistem paket. Sebenarnya kan itu struktur kurikulum yang sebenarnya ya tanpa ada paket-paketan. Karena struktur kurikulumnya memang tanpa pemaketan, maka untuk kurikulum Merdeka, kalau dia 200 siswa ya disediakan slot akreditasi A 40 siswa. 80 siswa. 80 siswa ini kalau sekolah mempertimbangkan ini kalau ada yang paket MIPA sampai 120 siswa, terus harus diurutkan dengan yang lain, nanti kasihan ada paket lain tidak kebagian, silakan dikomunikasikan dengan siswa dan orang tua. Sistem kita ini karena ada paket-paket, jadi per paketnya nanti kami ambilkan 40% gitu. Nanti mengurutkannya seperti apa, bisa kombinasi, misalnya kombinasi nilai seluruh mata. Kalau untuk di masing-masing paket kan enak rankingannya ya, tapi ketika lintas paket di ranking, ini yang juga perlu formulasi dari masing-masing sekolah. Tapi kami dari Panitia Nasional memberikan kewenangan tersebut kepada satuan pendidikan masing-masing, hanya model plotting rumahnya di kurikulum Merdeka itu hanya ada satu, seolah-olah hanya ada satu jurusan, tidak ada paket-paketan di dalam. Dan kebijakan itu betul-betul murni kebijakan sekolah, artinya ada juga kepala sekolah yang menyampaikan ke saya, memanggil siswa pindahan, orang tuanya mengajak diskusi, mohon maaf tidak bisa dimasukkan ke peringkat eligible karena di kebijakan sekolah itu kalau siswa pindahan akhirnya tidak bisa masuk ke eligible. Itu kan kebijakan di masing-masing sekolah juga ya. Terima kasih Pak. Jadi untuk posisi ini yang pertama kita semangatnya menyiapkan anak-anak kita itu untuk sukses jangka panjang Bapak Ibu ya. Jadi yang mungkin ketika sosialisasi SNPMB ataupun pembahasan tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, banyak fokus kita itu hanya sekedar untuk diterima, bukan untuk sukses sampai lulus dan bekerja. Itu yang mungkin ingin saya tekankan. Jadi mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana anak-anak kita ini suksesnya adalah tidak hanya sukses diterima, tapi sukses sampai lulus dan bekerja di karirnya, di aspirasinya dia. Oleh karena itu, yang pertama, mengenal betul apa yang menjadi pilihannya. Ini penting. Banyak anak-anak itu yang ikut-ikutan aja apa yang lagi ngetren, apa yang lagi hype, apa yang lagi viral gitu ya. Kemudian juga berpikirnya adalah apa yang kira-kira potensi pekerjaannya banyak, lowongannya banyak. Lowongan banyak di tahun ini belum tentu 5 tahun lagi lowongannya masih sama banyak. Itu yang pertama adalah mengenali apa yang menjadi pilihannya. Kemudian yang kedua, mengenali prosesnya. Prosesnya itu artinya nanti selama kuliah dia mata kuliahnya apa aja. Di semester 1, 2, 3, 4, 5 ketemu mata kuliah apa, setiap SKS-nya bagaimana, kesempatan magangnya, kesempatan praktek kerjanya,
kesempatan untuk pekerjaannya itu juga penting. Karena ada yang melihat hanya dari sisi judulnya. Judulnya itu misalnya tentang kecerdasan buatan. Dia merasa keren, tapi begitu di dalamnya ternyata ketemu kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, ada apa? Nah, seperti itu, kemudian dia kaget, ternyata kok pelajarannya banyak kan tentang kalkulus, saya nggak suka matematika. Nah, itu perlu didalami, dicermati, mulai dari sekarang, browsing ke laman PTN-nya, pilih ke fakultasnya, pilih ke prodi, pilih ke silabusnya, nanti ada struktur mata kuliah semester. Itu juga perlu diketahui. Kemudian hal yang lain adalah pertimbangan lain-lainnya. Pertimbangan keinginan orang tua, kemampuan sosial ekonomi orang tua, begitu ya. Termasuk tadi itu pertimbangan tingkat kecemasan orang tua kalau harus jarak jauh, harus merantau, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting adalah karena kita inginnya sukses untuk jangka panjang, maka tidak hanya tentang persiapan akademiknya, tapi non-akademiknya ini juga cukup penting Bapak Ibu ya, karena semakin ke sini kita mendengar cukup banyak yang kabar-kabar tidak sedap, sudah diterima di PTN sangat favorit, prodi sangat favorit, tapi ternyata daya tahan mentalnya kurang, tidak memadai. Itu perlu kita cermati bersama. Sekali lagi saya terima kasih untuk kesempatannya bisa berdiskusi, bisa sharing dengan Bapak Ibu semua. Insya Allah atensi, perhatian, upaya Bapak Ibu semua ini berkah Bapak Ibu ya, tidak hanya berkah untuk saat ini saja, tapi menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya kesuksesan, kebahagiaan anak-anak kita itu adalah sebaik-baiknya pencapaian kita saat ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang saya tidak bisa jawab dengan sempurna, apabila ada kalimat ataupun perkataan saya yang tidak sesuai, tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf semata-mata kekurangan saya. Moga-moga ada manfaatnya Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Kita duduk di sini membuktikan bahwa kita sudah berjuang menggapai mimpi kita. Dan jangan lupa beri apresiasi untuk diri sendiri. Karena setiap orang memiliki masa sulit yang tidak bisa disamaratakan. Teruntuk perjuangan yang tak kenal kata menyerah. Teruntuk kasih sayang yang tak pernah sirna. Dan teruntuk doa yang tak pernah usai dilangitkan. Kami putra-putrimu dengan cinta dan tulus hati mengucapkan terima kasih.